Perkenalkan, nama saya Niko Martinus dari Korbe, NIM saja 61932 1005. Sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan motivasi dalam berolahraga. Pertama, otak kita bekerja terkait dengan kesadaran diri, identitas, karakter, dan kehendak bebas. Oleh karena itu, otak lah yang berperan utama dalam kejiwaan seorang. Otak juga memiliki kejiwaan, termasuk hal yang ingin dilakukan seperti olahraga. Dalam dunia olahraga, terkhusus para atlet yang berlatih dan bertanding, kita harus mengetahui lebih dalam psikologi seorang atlet tersebut, antara lain kepribadian atlet. Kepribadian atlet tidak mudah tampak dan diketahui karena kepribadian adalah kesatuan dan kebulatan jiwa yang kompleks. Kepribadian merupakan cermin dari individu dalam berlaku dan berinteraksi dengan individu lainnya. Lebih simpelnya, kepribadian cerminan dari keadaan kondisi di sekitarnya, termasuk juga didikan sejak dini dari orang tua, dan juga dari suatu keadaan kondisi dalam lingkungannya. Yang kedua, motivasi atlet. Motivasi adalah suatu dorongan yang ingin dicapai atau dilakukan. Seperti contoh, seorang atlet ingin memenangkan kejuaraan. Perilaku yang ditunjukkan seorang atlet, apakah dia bisa menambah porsi latihan fisik dan teknik? Motivasi bisa dapat berubah-ubah, oleh karena itu diperlukan intervensi fisiologi. Contohnya, fisiologi bisa dapat dari pelatih. Dalam pelatih mungkin bisa dapat dari dorongan motivasi yang bagus terhadap atlet-atletnya. Psikologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi olahraga, pertimbangan seseorang dalam bertanding, dan pengaruh dalam bertanding dan penonton. Psikologi yang mempelajari tentang kejiwaan otomatis dari segi sifat, tingkah laku dari seseorang dapat dipelajari termasuk dalam olahraga. Psikologi olahraga juga terkait dengan motivasi dan dorongan dari pelatih-pelatih agar para atletnya dapat bertanding dan tidak trauma dalam bertanding terhadap penonton-penonton yang ada. Rasa ingin tidak kalah juga dipengaruhi oleh motivasi dan mental dari seorang atlet. Bermain untuk meningkatkan performa latihan juga dipengaruhi adanya dorongan untuk menjadi juara, dan juga melatih mental agar jika kalah dalam bertanding, mentalnya tidak hancur atau down. Dan tambah ingin meningkatkan performa latihan. Mengatur emosi juga bagian dari psikologi olahraga yang berkaitan dengan kepribadian seorang atlet dalam bertanding. Emosi juga diartikan sebagai tingkah laku dan perasaan. Emosi tidak hanya diartikan sebagai marah atau kesal, emosi bisa juga diartikan dengan senang, ceria, malu, atau sebagainya. Terkhusus saat lagi emosi dalam bertanding, jika kalah, atlet harus dapat mengatur emosinya agar tidak down dalam setelah pertandingan. Oleh karena itu, emosi dapat diatur dengan cara psikologis dari pelatih atau dari ahli psikolog agar dapat memiliki pandangan tentang emosi agar tidak kelepasan saat bertanding atau pelatihan. Terkhusus untuk juga atlet harus bisa mengatur emosi dalam bertanding atau pelatihan agar dapat menambah performa latihan dan performa saat bertanding, dan memiliki motivasi yang tinggi, punya dorongan yang tinggi dari atlet ataupun dukungan dari orang lain. Apabila emosi negatif muncul, solusi yang pertama adalah hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Emosi negatif sebagai contoh, jika Anda mudah kesal saat terburu-buru atau terjebak macet, Anda dapat mengatur waktu untuk sosial atau bahkan dapat saat bersama orang tertentu. Tidak ada salahnya Anda beristirahat sejenak, mungkin merelakskan diri atau menghindari hal-hal yang dapat memicu emosi negatif muncul. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang kepribadian dan motivasi olahraga. Ada kata-kata salah yang saya ucapkan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Niko Martinus dari Korbe 61932 1005. Terima kasih. Salam olahraga, salam sehat.